Wandami Bante. Ya, Sukihoto semuanya. Selamat datang di kelas Abhidharma online pada pagi hari ini. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Kepada Saudara Yohendi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Koko Andi. Wandami Bante. Ya. Untuk kalian mitra, mari sebelum kita memulai kelas Abhidharma pada pagi hari ini, kita mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Asim Keminda. Saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, marga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Aham Bante si saranina saha pancasilang dhammang yacami manugahang katwa silang desa me Bante. Tutiyampi ahang Bante si saranina saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang desa me Bante. Tatiyampi ahang Bante si saranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Yamahang wadami wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammam saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranang Gacchami. Tatyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatyampi Sanghang Saranang Gacchami. Ti sarana kahanang paripurnang Amabante Anati pata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Anatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idam me punyang Idang me punyang wakayang sawakaya wahahabu otu idame silang idang me silang banasa panasa yo sayo otu odu Ranena saha Pancasila damang Katwa Pemadina Sampadeda. Amabante sadu sadu sadu. Namo Dana Bante. Baik, Sukihotu semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Abhidhamma. Pagi hari ini kita akan mempelajari bab baru dan sekaligus adalah bab yang terakhir dari kitab Abhidhammadasanggaha, ya. Sebenarnya atau itulah mengapa secara pribadi saya itu sangat menghormati Acarya Anuruddha, pengarang kitab Abhidhammadasanggaha, ya, dan sangat mengapresiasi kitab tersebut. Kenapa? Karena bayangkan saja, ya, beliau ini mampu meringkas poin-poin yang penting yang ada di dalam kitab Abhidhamma Pitaka beserta komentar dan subkomentarnya. Kalau Anda tahu kitab-kitab Abhidhamma Pitaka dan kitab-kitab komentar serta subkomentarnya itu, Anda akan amazed gitu ya. Kenapa? Karena volumenya sangat besar. Kitab-kitab itu volumenya sangat besar, ya, sehingga
para Seado dulu di Myanmar ketika awal-awal saya belajar Abhidhamma selalu mengatakan sedemikian besarnya sehingga siapapun yang mencoba mempelajari Abhidhamma dengan langsung masuk ke kitab-kitab tersebut, dia akan tersesat gitu. Akan tersesat, akan sulit untuk memahaminya gitu, karena saking luasnya dan strukturnya itu strukturnya tidak bisa dilihat dengan jelas begitu, karena saking luasnya. Ya, seperti hutan belantara yang sangat luas, itu sulit untuk menentukan atau mengetahui jalan ini menuju kemana, jalan itu menuju kemana gitu. Dan itulah mengapa kita beruntung karena ada karya Acarya Anuruddha, yaitu kitab Abhidhamma Sanggaha yang sedemikian ringkasnya, tetapi itu semua boleh dikatakan sudah merupakan perasan dari kitab Abhidhamma Pitaka beserta komentar dan subkomentarnya. Nah, apabila Anda sebenarnya pelajaran-pelajaran di dalam Abhidhamma Pitaka itu sudah selesai ketika kita selesai mempelajari bab ke-8. Sudah selesai, ya. Walaupun demikian, Acarya Anuruddha masih menambahkan satu bab lagi, yaitu tentang subjek-subjek meditasi, yang itu membuat saya semakin hormat kepada beliau, menjadi semakin hormat. Jadi beliau bisa memilihkan satu topik yang memang bermanfaat. Ya, saya tidak mengerti intention beliau pada waktu itu apa, niat atau tujuan beliau pada waktu itu apa, tetapi mungkin kita bisa menebak bahwa bab 1 dan bab 8 itu peta spiritual. Dan peta spiritual itu hanya bisa dijalani ketika kita berlatih meditasi. Ya, kalau setelah Anda belajar bab 1 sampai bab 8 kemudian tidak mencoba untuk berlatih meditasi, ya menjadi kurang lengkap akhirnya gitu ya. Dan itulah mengapa saya memilihkan nama pusat studi yang kita bangun bersama-sama, yaitu Dhamma Vihari Buddhist Studies. Saya pilihkan nama Dhamma Vihari juga. Arti dari Dhamma Vihari itu, di dalam Dhamma Vihari Sutta itu Buddha mengatakan seorang Dhamma Vihari itu adalah seorang yang setelah belajar pariyati kemudian dia berlatih pati-pati. Dan ini sesuai dengan kitab Abhidhamma Sanggaha juga ya. Setelah kita belajar petanya sudah ketahuan bab 1 sampai bab 8, sekarang kita diberi petunjuk tentang bagaimana kita bisa menjelajahi peta-peta yang sudah kita kuasai itu tadi ya. Nah, itulah mengapa bab 9 ini juga, walaupun ini adalah topik yang lepas ya, lepas itu artinya siapapun bisa ikut mendengarkan bab ke-9 ini tanpa katakanlah memahami bab 1 dan bab 8, karena memang ini topik yang boleh dikatakan lepas dari bab 1 sampai bab ke-8 ya. Nah, bab ke-9 atau bab yang terakhir ini diberi nama oleh beliau Acarya Anuruddha dengan nama Kamadhana Pariccheda. Pariccheda itu bisa divisi, artinya ya bagian, atau bisa juga berarti bab. Kamadhana itu terdiri dari dua kata, kama plus dhana. Dhana itu tempat, kama itu pekerjaan. Artinya ini semacam tempat untuk bekerja gitu ya. Tempat untuk bekerja. Untuk bekerja apa? Bekerja ketika para yogi sedang bermeditasi ya. Itulah mengapa secara internasional akhirnya diterima, disepakati ya, atau mungkin tidak ada kesepakatan, tetapi terjemahan yang berlaku di dunia internasional itu adalah subjects of meditation. Makanya saya mengikuti terjemahan itu menjadi subjek meditasi. Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi kadang orang menyebutnya sebagai objek meditasi begitu ya. Tetapi kenapa saya memilih subjek meditasi? Karena objek meditasi itu mempunyai terminologi Pali tersendiri. Ya, mempunyai terminologi Pali tersendiri. Misalkan
objek absorpsi itu meskipun sering diistilahkan sebagai nimita begitu misalkan, juga kadang disebut dengan bahasa palingnya apana aramana, objek untuk absorpsi dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari overlapping istilah, makanya saya ikut dengan apa yang sudah umum berlaku di dunia internasional. Kammadhana itu adalah subjek meditasi, begitu ya. Memang tidak mudah untuk terus terang saya juga menemui banyak kesulitan ketika menerjemahkan kitab-kitab ini gitu. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya sampaikan sejak awal saya tidak didesain. Saya ini juga tidak bercita-cita, tidak bermimpi juga akan menulis buku. Jadi sebenarnya semua buku-buku saya itu awalnya kan hanya transkripsi saja kan, ceramah-ceramah saya ditulis, ditranskripkan gitu, transkripsikan. Tetapi setelah saya periksa ternyata banyak hal yang harus dibenahi, maka kemudian saya tetap membenahinya ya. Nah, oleh karena dari awal tidak ada niat, makanya akhirnya banyak kesulitan di sepanjang perjalanan saya menerjemahkan atau menulis buku-buku tersebut. Salah satu kesulitan yang paling nyata, paling berat itu adalah menentukan atau menerjemahkan terminologi atau istilah Pali ke bahasa Indonesia. Ya. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah mempertahankan konsistensi. Anda tahu ya, konsistensi. Tidak overlap, ya, tidak saling tumpang tindih gitu. Itulah mengapa kalau ada dari sebagian yang mendengarkan saya adalah para guru abhidhamma, saya beri tahu, berhati-hatilah ketika menggunakan terminologi atau istilah, ya. Kenapa hal ini penting, harus diperhatikan, penting sekali supaya murid-murid Anda itu tidak keliru memahaminya gitu, atau nanti kebingungan karena istilah-istilah yang overlap, ya, istilah-istilah yang tidak konsisten gitu ya. Makanya sering saya umpamakan menerjemahkan kitab Abhidhamma Dasanggaha ini seperti membangun gedung bangunan bertingkat, ada 9 tingkat. Bab 1 itu diibaratkan adalah tingkat pertama, bab 2 tingkat kedua, bab 3 tingkat ketiga dan seterusnya gitu. Kalau kita di bab 1 menggunakan istilah-istilah yang salah, nanti akan kerepotan karena istilah-istilah di bab 1 itu ditemui di bab kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9 itu sampai ke-8. Ya, itu ditemui terus, sehingga kalau dari bab 1-nya istilahnya salah, akhirnya kita akan kebingungan nanti di atasnya, di tingkat yang atas akan kebingungan untuk memakai terminologi tersebut gitu ya. Dan kalau kita pun kebingungan, maka muridnya pun juga kebingungan gitu ya. Nah, kebingungannya bagaimana? Biasanya saya mengatakan kepada murid-murid, standar cara untuk menilai apakah Anda sudah benar mempelajari Abhidhamma atau bukan, yaitu adalah coba Anda dengarkan ceramah-ceramah para Sayadaw di Myanmar. Kalau Anda sudah mulai bisa mendengarkan, menikmati ceramah-ceramah para Sayadaw di Myanmar atau membaca buku-buku para Sayadaw di Myanmar, maka cara belajar Abhidhamma Anda sudah benar. Kenapa? Karena udah nyambung. Tapi kalau Anda pun masih kesulitan mengikuti ceramah-ceramah para Sayadaw, membaca buku-buku Sayadaw, maka berarti ada yang salah di dalam belajarnya, ya. Ada yang salah. Salah satu kesalahannya mungkin di inkonsistensi pemakaian istilah-istilah itu tadi. Makanya berhati-hati kalau menggunakan istilah-istilah, karena di Indonesia juga saya masih sering melihat pemakaian istilah-istilah Abhidhamma itu secara dalam tanda kutip sembrono begitu ya. Baik, itu prolognya. Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam Abhidhamma Pitaka. Slide pertama, samata wipassananang. Itu Anda ketemu dengan kata samata dan vipassana ya. Bawanang itu parang, itu sejak dari.
parang itu selanjutnya. Jadi sejak dari sini dan selanjutnya pawakami itu berarti saya akan mengatakan duwidampi, dua jenis kamathanang, subjek meditasi, yatha kamang secara berurutan gitu, yaitu samatha wipassananang bawanang, yaitu bawananang untuk pengembangan batin, bawana atau meditasi yang disebut samatha dan vipassana ya. Saya sudah sertakan terjemahannya sebenarnya, yaitu selanjutnya dari sini itu saya akan menjelaskan dua jenis subjek meditasi untuk samatha dan vipassana secara berurutan. Jadi kita sekarang mengenal bahwa di dalam Buddhisme, Buddha hanya mengajarkan dua jenis meditasi, yaitu meditasi samatha atau bhavana. Bhavana itu pengembangan. Cultivation juga bisa ya, pengolahan bisa, pengembangan bisa, tapi seringkali kita menggunakan istilah development rather than cultivation ya. Jadi pengembangan, tetapi di sini yang dimaksud bhavana adalah pengembangan batin gitu ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari Wibhawinidika, tolong ditampilkan. Itu yang next slide. Oh, adanya itu ya? Bukan berarti, maaf. Oke, maaf, ya sudah. Jadi penjelasan dari Wibhawinidika begini. Itu dari sini, gitu. Artinya sejak dari penjelasan analitis tentang Paccaya. Jadi sejak selesainya bab 8, maksudnya begitu. Kemudian parang dan selanjutnya, gitu. Akan dibahas dua subjek meditasi gitu ya. Nah, Wibhawa ini memberikan definisi samatha. Kita sering mendengar samatha kan, istilah meditasi samatha ya. Nah, sekarang Wibhawinidika memberikan definisinya, yaitu niwarananang samanathena samatha sangkhatanang ya. Niwarananang samanathena disebut sebagai samatha itu dalam arti samanat. Samanat itu kayak penindihan atau penekanan, ditekan begitu. Ada suatu usaha untuk menekan ya, penindihan gitu ya, penekanan. Niwarananang, rintangan batin, itu definisinya. Jadi saya ulangi lagi definisi dari samatha. Nah, istilah samatha adalah niwarananang samanathena samatha sangkatanang. Disebut sebagai samatha itu dalam artian sebagai penindihan atau penekanan gitu ya, rintangan batin ya. Jadi berupaya untuk menindih itu menimpa kayak rumput ditimpa oleh batu begitu, dengan tujuan supaya rumputnya tidak tumbuh gitu. Nah, kalau diibaratkan niwarana atau rintangan batin itu seperti rumput, dia ini sangat merusak batin kita, padahal kita ingin cultivate, ingin mengolah ladang batin kita. Tapi kalau ladang batin kita ini masih banyak rumput, maka ladangnya juga, tanaman yang ditanam di ladang tidak akan bisa tumbuh. Oleh karena itu di dalam pengembangan batin atau pengolahan ladang batin ini, rumput liarnya harus ditekan dulu begitu ya. Nah, ditindih, kalau istilahnya ditekan dulu, ditindih dengan, bayangkan rumput ditimpa dengan batu, maka rumput tersebut akan tertimpa sehingga dia tidak bisa muncul lagi untuk sementara waktu ya. Jadi kekuatan konsentrasi itu diibaratkan seperti batu itu tadi ya, batu yang menindih niwarana. Ketika batunya dilepas, maka rumputnya akan muncul lagi. Ketika konsentrasinya hilang lagi, ya, pencapaian konsentrasinya hilang, maka niwarananya akan muncul lagi. Nah, itu adalah definisi untuk samatha. Lalu definisi untuk vipassana apa? Definisi untuk vipassana diberikan oleh Wibhawinidika itu begini: anicca di berarti anicca dan lain-lain. Wida akarato dasana thena vipassana sangkhatananca.
Jadi disebut sebagai vipassana dalam arti dasana, penglihatan, atau dalam arti melihat juga boleh, penglihatan juga boleh, dasana, melihat juga boleh, melihat anicca di wiwida akarato, gitu. Melihat apa? Melihat objek, dalam hal ini nama rupa, sesuai dengan coraknya, yaitu corak anicca, dukkha, dan anatta. Jadi itu definisi samatha. Ya, jadi kalau meditasi, vipassana. Kalau meditasi samatha tadi tujuannya adalah, atau dalam artian penindihan niwarana. Kalau vipassana itu dalam artian melihat nama rupa sesuai dengan corak anicca, dukkha, dan anatta. Arti dari kata vipassana sendiri itu ada awalan wi plus passana. Passana itu kata benda, untuk passati, ya, melihat gitu ya. Maka passana itu adalah penglihatan, wi itu jernih. Jadi penglihatan yang jernih gitu ya. Penglihatan yang terang benderang gitu. Oleh karena itu sering disebut sebagai pandangan terang begitu ya. Nah, jadi meskipun saya tidak memakai istilah itu sebagai atau tidak memakai pandangan terang sebagai terjemahan untuk vipassana ya, tapi di Indonesia sering dipakai itu ya. Jadi kembali lagi, itulah definisi dari dua jenis meditasi yang diajarkan oleh Buddha. Ya hanya itu, tidak ada lagi jenis meditasi yang lain gitu. Nah, subjek meditasi kammatthana ya, itu nah ini alasannya kenapa saya memakai terjemahan kammatthana sebagai subjek meditasi instead of, atau tidak memakainya atau menerjemahkannya sebagai objek meditasi, karena Wibhawinitika menjelaskannya begini, arti dari subjek meditasi itu adalah kammatthana butta aramana gitu. Kammatthana butta maramana gitu ya. Artinya adalah butta maramana, sebuah objek yang menjadi gitu ya. Yang menjadi kammatthana, yang menjadi tempat untuk bekerja ya, sebuah objek yang menjadi tempat untuk bekerja gitu, atau sebuah objek yang menjadi subjek meditasi. Kammatthana butta maramana gitu, terdiri dari 3 kata, kammatthana plus butta plus aramana gitu ya, sebuah objek yang menjadi tempat untuk bekerja, tempat untuk bermeditasi gitu. Ya, alasannya apa? Karena kata Wibhawinitika, karena kammatthana tersebut menjadi tempat untuk berlangsungnya pekerjaan pengembangan batin atau pengolahan batin atau pekerjaan meditasi yang ada 2 jenis tadi. Dan kammatthana atau subjek meditasi adalah jalan untuk meditasi ya, dengan menjadi sebab terdekat untuk pencapaian meditatif yang makin tinggi. Jadi ada 2 alasan, yaitu yang pertama adalah disebut kammatthana karena menjadi tempat. Nah, Anda ingat-ingat aja, kammatthana, thana itu tempat, karena menjadi tempat untuk kama, untuk bekerja, untuk berlangsungnya pekerjaan pengembangan batin atau untuk berlangsungnya pekerjaan meditasi yang ada 2 jenis itu tadi. Atau alasan yang kedua adalah disebut subjek meditasi karena dia adalah jalan untuk meditasi dengan menjadi sebab terdekat untuk pencapaian meditatif yang makin tinggi ya. Jadi pencapaian upacara samadhi, apana samadhi itu sebab terdekatnya dikatakan di sini ya. Itu adalah kammatthana itu tadi, subjek meditasi ya. Jadi subjek meditasi Anda pahami ini adalah tidak lain adalah juga objek. Ketika Anda bermeditasi, maka anapanasati itu adalah kammatthana Anda ya. Begitu ya. Nah, tolong slide-nya ditampilkan di syair yang kedua di bab ke-9. Tatha samatha sanggahe tawadasa kasinani. Sehubungan dengan hal tersebut, berkenaan dengan ikhtisar samatha, berkenaan dan ringkasan di dalam meditasi samatha, pertama-tama ikhtisar subjek meditasi tentang samatha ada 7 jenis yang berikut. Yang pertama adalah 10 kasina ya. Kemudian yang kedua adalah 10 pembusukan mayat asubha ya.
Ketiga adalah 10 pemusatan perhatian, anusati, Buddha anusati, Dhamma anusati. Anusati itu pemusatan perhatian. Keempat itu adalah 4 ke tanpa batasan. Kita bertemu di faktor mental apakmanya ya, tanpa batas gitu ya. Kemudian yang kelima 1 persepsi, yang keenam 1 analisis, yang ketujuh adalah 4 keadaan non materi. Itu Anda bisa lihat di bahasa Palinya tadi yang nomor 2 tadi, dasa kasinani atau dasa kasina itu bahasa Palinya itu yang pertama. Yang kedua dasa asubha. Yang ketiga dasa anusati itu aja. Yang keempat taso apamanyo, catu apamanya gitu. Yang berikutnya ekasanya, yang berikutnya ekang wawadhanang, ini adalah 4 elemen. Kemudian yang terakhir adalah cattaro arupa, ya, 4 keadaan non materi gitu ya. Nah, paragraf yang ketiga tolong ditampilkan. Kemudian Abhidhamma Sanggaha menyampaikan begini, raga carita, carita beda itu tentang analisis atau pembedaan. Carita itu adalah sifat atau temperamen gitu ya, temperamen atau sifat ya, itu ada 6, itu Anda boleh hafalkan. Raga carita yaitu temperamen yang penuh nafsu gitu ya, nafsu sebagai temperamen dia, itu raga itu nafsu. Raga carita, dosa carita, moha carita, saddha carita keyakinan, buddhi itu intelektual carita, witaka itu adalah diskursif. Di sini bukan penempelan awal tapi lebih kepada pikiran yang selalu lari ke sana lari ke sini begitu, yang orang yang sangat aktif gitu pikirannya gitu ya. Nah, terjemahannya saya sampaikan juga, tolong disampaikan slide-nya. Ikhtisar temperamen adalah 6 jenis berikut. Yang pertama raga carita, saya terjemahkan sebagai nafsu sebagai temperamen dia gitu. Kedua kebencian, dosa carita sebagai temperamen. Ketiga delusi sebagai temperamen, moha. Keempat keyakinan sebagai temperamen. Kelima intelektual, buddhi. Kemudian yang keenam diskursif sebagai temperamen. Diskursif itu tadi pikirannya itu bergerak terus ke sana sini, nggak pernah bisa tenang begitu. Ya, nah Wibawini mendefinisikannya seperti di next slide, yaitu ragu carita pekati, raga carita ewang, dosa carita dayopi. Ragu nafsu adalah temperamen atau karakter dalam kemudian pakati itu sifat asli. Itulah mengapa disebut sebagai nafsu sebagai temperamen. Jadi raga carita itu definisinya seperti itu ya. Nafsu bukan itu slide-nya, enggak. Berarti enggak ada slide-nya. Iya, slide-nya di ini aja untuk nanti itu. Bukan. Ya sudah. Penjelasannya dari slide itu adalah nafsu adalah temperamen atau karakter atau sifat asli dari seseorang ya. Jadi itulah mengapa disebut sebagai nafsu sebagai temperamen, atau bahasa sehari-harinya seseorang yang mempunyai sifat aslinya yang penuh nafsu, kira-kira begitu ya, bertemperamen penuh nafsu gitu. Jadi itu definisi untuk raga carita, definisi untuk dosa carita dan lain-lain juga hendaknya dipahami dengan cara yang sama. Berarti kalau dosa carita itu sifat asli dari seseorang itu penuh dengan kebencian gitu, penuh dengan kemarahan. Dimanapun dia berada selalu saja ada kemarahan di sana, ada patiga di sana, ada antipati di sana, bermusuhan dengan orang satu, bermusuhan dengan siapapun. Jadi itu adalah dosa carita ya. Demikian pula moha carita, berarti seseorang yang sifat aslinya itu delusional gitu ya, dan seterusnya. Ada yang saddha carita, buddhi carita, dan witaka carita. Nah, ikhtisar temperamen itu yang ada di slide, Wibawinidika menjelaskan sebagai ikhtisar individu-individu atau ikhtisar seseorang ya,
orang per orang berdasarkan akar sebagai temperamennya ya. Akan tetapi dengan mengkombinasikan 6 jenis temperamen itu yang ada di layar, maka akan didapatkan 63 jenis temperamen. Oleh karena dikatakan oleh Buddha, hal berikut ini dikatakan di Abhidhamma Pitaka, ada kalimat di dalam trio, jadi next slide. Di dalam trio yang dimulai dengan nafsu ada 7. Ya, artinya trio yang dimulai dengan nafsu itu berarti 3 carita yang dimulai dengan nafsu, yaitu raga carita, dosa carita, dan moha carita. Di dalam trio ini ada 7 temperamen kalau dikombinasikan. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian di dalam trio yang dimulai dengan keyakinan, artinya berarti saddha carita, buddhi carita, kemudian witaka carita juga ada 7 kalau dikombinasikan. Variasinya ada 7 macam temperamen begitu ya. Kemudian di dalam pengambilan 1, 2, dan 3 akar, dalam pengambilan 1 akar atau 2 akar atau 3 akar sebagai basis analisisnya, dan pencampuran dari ketiganya itu tadi didapatkan juga 7 hepta. Hepta itu adalah satu kelompok yang terdiri dari 7. Berarti hepta itu satu kelompok terdiri dari 7, ada 7 hepta, berarti ada 49 ya. 49 begitu ya. Nah, mari kita saya sampaikan dari Wibawinidikanya, next slide mungkin ada ya. Ya, itu raga carita, dosa carita, moha carita. Itu analisisnya 7 itu begitu. Lihat, perhatikan itu ya. Raga carita, dosa carita, moha carita, kemudian di-merge, digabung. Ada orang yang punya sifat di samping nafsunya besar, kebenciannya juga besar. Maka orang seperti ini adalah raga dosa carita. Ada juga yang berikutnya orang yang seseorang yang sifatnya itu nafsunya besar tapi delusional, penuh dengan delusi, penuh dengan khayalan. Maka dia ini dikatakan raga moha carita ya. Sementara orang yang ke-6 ya, itu adalah dosa moha carita, campuran antara dosa dan moha yang dominan, ini maksudnya ya, yang dominan, yang sifatnya itu berlebihan. Mungkin dalam konteks yang berbeda di buku manual Abhidhamma 1 saya pernah membahas ini juga ya, di bab ukitana. Ukitana itu sifat-sifat atau faktor mental yang berlebihan gitu ya. Kemudian yang ke-7 adalah orang yang 3 akar ini ada semua dan kuat semua, dominan semua, yaitu raga, dosa, moha, carita. Raga itu sebenarnya nama lain dari loba ya, tapi di sini lebih dibatasi sebagai, karena keserakahan itu loba itu kan luas, tapi di sini dibahas dibatasi hanya raga. Raga itu nafsu. Nafsu indria, nafsu jasmaniyah itu ya, nafsu ragawi ya, nafsu seperti laki-laki menyukai lawan jenisnya atau perempuan menyukai lawan jenisnya, lebih ke sana begitu ya, arti dari raga itu. Itulah raga diketike satakam ekang, inilah satu hepta yang berasal dari trio yang dimulai dengan raga ya. Nah, jadi 7 temperamen tadi didapat dengan mengkombinasikan 3 temperamen yang pertama ya. Kita sudah dapat 7 temperamen, 7 jenis temperamen gitu. Next slide. Tatha saddha carita, buddhi carita, witaka carita. Saddha buddhi carita digabung 2, kemudian saddha buddhi witaka carita digabung 3-3-nya, kemudian buddhi witaka carita ya, kemudian saddha buddhi witaka saddha itu 3, 4, 5, 6, 7 saddha, kok ada lagi saddha buddhi witaka carita, kok ada 2? Saddha carita, buddhi carita, witaka carita. Kemudian saddha buddhi carita, saddha buddhi witaka carita, buddhi witaka carita, saddha buddhi witaka carita. Ini salah ya.
Sama ya, antara itu ada yang sama ya, baris ketiga dan baris ke terakhir itu ada yang sama ya. Coba kita lihat ya. Jadi itu sama dengan yang tadi. Caranya sama dengan yang tadi sih, sadak carita, budi carita, witaka carita. Kemudian sadak budi carita, kemudian sadak budi witaka carita, budi witaka carita. Maaf Bante, mungkin yang baris ketiga itu sepertinya budinya dihapus ya, jadi sadak witaka carita. Budinya kenapa? Budinya dihilangkan sepertinya, sadak witaka carita. Karena itu yang belum ada sih. Sadak, oh iya budinya, ya enggak, maksud saya biasanya saya copy paste dari kitab, tidak saya tulis sendiri begitu. Oh. Kenapa bisa begitu kitabnya iya, itu biasanya saya copy paste ya, maaf. Yang ke baris ketiga itu harusnya budi witaka, sadanya hilang ya, begitu. Nanti harus saya cek. Harusnya wibawi, saya biasanya kopas sih. Jadi udah paham ya, benar. Terima kasih Pak Handi. Ya terima kasih. Itu kita dari kombinasi 3 temperamen trio yang berikutnya didapatkan juga 7 jenis carita atau temperamen. Baris yang ketiga tadi sadanya dihilangkan ya. Nah, berarti hanya budi witaka carita. Berarti kita dapat 7 temperamen. Dengan demikian ketika 2 trio yang pertama yaitu raga carita dosa carita moha carita itu dicampur dengan trio yang kedua yaitu sada carita, budi carita dan witaka carita, akan kita dapatkan variasinya ada 14 jenis temperamen. Nah, selanjutnya akan tetapi ketika trio nafsu dan seterusnya, artinya trio nafsu dan seterusnya, berarti kalimat ini artinya adalah raga carita, dosa carita dan moha carita 3 ya. Dan trio keyakinan dan seterusnya artinya sada carita, budi carita dan witaka carita. Kita kombinasikan, 6 ini kita kombinasikan, tetapi dengan basis atau dasar akar-akarnya ya, bisa diambil hanya 1 akar saja sebagai landasannya, sebagai basis perhitungannya, atau 2 akar sebagai basis analisis ya, bukan perhitungan analisisnya, atau 3 akar yaitu raga, dosa dan moha sebagai basis analisisnya, maka akan didapatkan seperti di Wibawinitika next slide. Raga, sada, carita, raga, budi, carita. Jadi raga, sada, carita, Anda perhatikan itu basisnya raga, 1 akar saja. Ya, 1 akar yaitu raga atau loba di sini ya. Terus digabungkan dengan sada, raga, sada carita, raga, budi carita, raga, witaka carita ya. Kemudian digabung antara raga dan sada dan budi ya. Kalau tadi hanya sada saja, sekarang sada dan budinya digabung, berarti raga, sada, budi carita. Kemudian raga, sada, witaka carita ya, variasinya. Kemudian raga, budi, witaka carita. Kemudian semua raga, sada, budi, witaka carita ya. Raga mulanaye ekang satakang. Jadi ekang satakang 1 hepta, satakang itu hepta. Ekang satakang 1 hepta raga mula naye di dalam metode akar raga, di dalam metode raga sebagai mula, sebagai akar ya. Ada 7 kalau Anda hitung itu, raga sadak carita pertama, raga budi carita dan seterusnya, itu kita dapat
7 ya. Nah, ini cara menganalisis dengan mengambil satu akar yaitu raga ya. Jadi kita dapat 1 hepta ya. Nah, saya sertakan bahasa Indonesianya enggak di next slide ya? Oh, tidak ada. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti itu nanti saja. Baik. Jadi tadi sudah kita lihat Wibawinidika memberikan analisis dengan 1 akar sebagai basis analisisnya dan didapatkan 1 hepta atau 7 temperamen kan. Maka Wibawini hanya selesai di sana. Beliau mengatakan authornya, pengarangnya, penulisnya mengatakan dengan cara yang sama. Jadi Anda harus mengkombinasikan dengan mengambil akar yang berikutnya sebagai basis analisis, yaitu dosa carita, akarnya dosa kan. Setelah itu berarti ketika Anda mengambil dosa carita, dosa sebagai akar, sebagai basis analisisnya, akan didapat 1 hepta lagi, akan didapat 7 jenis karakter atau temperamen lagi, gitu ya. Kemudian ketika Anda ambil moha sebagai basisnya, juga akan didapat 7 hepta lagi, 7 jenis temperamen lagi, 1 hepta lagi, berarti sudah ada 3 hepta. Ya, nah kemudian Wibawini kok 1 hepta, maaf tuh 3 ya, 3 hepta maksud saya begitu. Nah dari raga dosa moha dengan 1 akar sebagai basis kita dapat 3 hepta ya, 3 grup yang terdiri dari 7 jenis begitu. Lalu dengan mengambil 2 temperamen yang merupakan akar, demikian kata Wibawini ya. Jadi Anda ambil setelah raga saja sebagai basis analisis, kita ambil 2 akar, berarti raga dosa ya. Ketika Anda mengambil raga dosa sebagai basis analisis karakternya atau temperamennya, akan didapat raga dosa sada carita 1 ya. Kemudian raga dosa budi carita 2. Kemudian raga dosa witaka carita 3. Kemudian raga dosa 2, sekarang sada budi carita ya. 4. Kemudian yang kelima raga dosa sada budi witaka carita. Kemudian yang keenam adalah raga dosa, kalau tadi sada budi, sekarang sada witaka ya. Sada witaka carita. Kemudian yang terakhir justru hanya raga dan dosanya itu sendiri ya. Maka itu didapatkan hepta yang pertama dengan basis analisis 2 akar ya. Saya ulangi, raga dosa sebagai basis analisisnya. Berarti yang pertama ya raga dosa carita itu sendiri aja kita tempatkan di depan ya. Habis itu Anda gabungkan satu persatu, satu-satu, yaitu raga dosa sada carita 2. Kemudian raga dosa budi carita. Kemudian yang keempat raga dosa witaka carita. Sekarang sada dan budi digabung. Berarti yang kelima raga dosa sada budi. Yang keenam raga dosa sada budi witaka ya. Yang ketujuh raga dosa sada dan witaka ya. Sada witaka carita ya. Jadi didapat 7 lagi. 1 hepta lagi ya. Nah, kemudian Anda juga bisa mengkombinasikan 2 akar yang berikutnya lagi, yaitu kalau tadi raga dan dosa, maka sekarang raga dan moha, ya, dengan logika atau cara yang sama untuk mendapatkan 7 lagi, gitu. Setelah itu Anda gabungkan 2 akar yang berikutnya, yaitu dosa dan moha. Gitu. Dengan demikian dari 2 akar sebagai basis analisisnya kita juga mendapatkan 3 hepta lagi ya, 3 hepta lagi ya. Nah itu adalah 2 akar. Lalu yang berikutnya adalah dengan memakai atau menggunakan 3 akar sebagai basis analisisnya, yaitu raga, dosa dan moha.
gitu ya. Nah, di sini ketika Anda menggunakan raga, dosa, dan moha sebagai basis analisis, hanya didapatkan 1 hepta saja, ya. 7 jenis karakteristik saja, 1 hepta, ya, yaitu raga, dosa, moha, raga, dosa, moha itu sendiri carita, kemudian raga, dosa, moha dengan cara yang sama, sada carita, ya, kemudian raga, dosa, moha, budi carita, raga, dosa, moha, witaka carita, gitu, dan seterusnya seperti cara yang awal, ya. Di sini kita hanya mendapatkan 1 hepta saja, ya. Nah, jadi next slide, tolong slide-nya ditampilkan, itu sudah saya rangkumkan sendiri untuk mempermudah, ya. Jadi dari 1 akar kita mendapatkan 3 hepta. Dari 2 akar juga kita dapat 3 hepta, tetapi dari 3 akar hanya 1 hepta. Maka totalnya adalah 7 kali 3 ditambah 7 kali 3 ditambah 7, 49. Ya. 49 ditambah 7 dari trio raga tadi yang pertama, dan seterusnya. Ya. Yang awal tadi yang kita hitung, itu kan trio raga ada 7, kemudian trio sada dan seterusnya juga ada 7, ya, berarti 49 ditambah 14, ketemu 63 jenis temperamen seperti yang dikatakan di Wibawini 3, ya. Nah, itu adalah tentang temperamen. Saya akan teruskan, ya, sebentar. Slide poin 4, bawana beda, tentang meditasi sekarang. Ya, parikama bawana itu bahasa Palinya, lihat, upacara bawana, apana bawana ceti, tiso bawana. Tiso bawana, 3 bawana. Ada 3 pengembangan batin berikut, yaitu parikama bawana, pengembangan batin parikama, pendahuluan, upacara bawana, pengembangan batin akses, ya. Yang ketiga apana bhavana, pengembangan batin absorpsi. Apana, istilah apana itu absorpsi, itu sama dengan jana, ya. Jadi jana dan apana itu sama, ya, merujuk kepada hal yang sama. Nah, jadi sekarang Anda tahu ada 3 jenis meditasi, yaitu apa? Parikama bhavana, upacara bhavana, apana bhavana, gitu. Nah, sekarang tinggal definisinya. Anda harus pahami apa yang disebut sebagai parikama bhavana, pengembangan batin pendahuluan. Pengembangan batin pendahuluan itu adalah meditasi di bagian awal. Ketika Anda baru saja bermeditasi, belum mencapai konsentrasi akses bahkan, ya. Ketika Anda baru saja mulai berlatih, gitu, sesaat sebelum niwarana berhasil ditekan, ya. Sesaat sebelum, hingga sesaat sebelum niwarana dilumpuhkan, ya, itu apa istilahnya, range dari parikama bhavana atau meditasi pendahuluan, yaitu ketika Anda baru mulai bermeditasi hingga sesaat sebelum niwarana berhasil dilumpuhkan, ya. Kemudian upacara bhavana atau meditasi pengembangan akses atau pengembangan batin yang disebut akses, ya, itu adalah Wibawini mendefinisikannya demikian. Kama wacara bhavana, yaitu pengembangan batin yang berada di dalam lingkup indriawi, belum mencapai, masih berada di dalam lingkup indriawi, dimulai pada saat niwarana sudah berhasil ditekan, ya, dan berakhir di gotrabu, ya, berakhir di gotrabu, itu. Ya, itu adalah akses. Konsentrasi akses itu adalah kama wacara, bukan rupa wacara. Jadi Anda paham, ya, konsentrasi akses yang meskipun dia sudah dikatakan ketika mencapai titik maksimalnya dia itu benar-benar sangat peaceful, batin sangat juga cukup terang benderang, kemudian niwarana juga tidak muncul, tapi walaupun demikian dia adalah kama wacara cita,
ya. Makanya range-nya itu dimulai sejak niwarana itu berhasil ditekan hingga ke momen Gotrabu, ya. Seperti yang Anda ketahui, Gotrabu itu sesaat sebelum dia mencapai jhana kan? Ya, sudah sangat dekat sekali dengan jhana. Jadi bayangkan kalau satu momen kesadaran itu usianya 1/1 triliun detik, berarti upacara samadhi yang mencapai puncaknya itu kira-kira 1/1 triliun detik sebelum dia mencapai jhana, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apana bhavana, pengembangan batin yang disebut absorpsi, ya. Dinamakan demikian karena dia telah mencapai mahagata bhawa. Mahagata bhawa. Bhawa itu adalah keadaan atau kondisi, ya. Mahagata. Maha itu besar, gata itu past participle dari gacati, berarti gontu telah pergi ke maha, telah pergi ke keadaan yang besar, telah pergi ke keadaan yang hebat, gitu ya. Ada banyak terjemah definisinya kenapa jhana itu disebut mahagata. Telah pergi ke keadaan yang hebat atau keadaan yang besar, karena ketika Anda berada di dalam jhana, rangkaian kesadaran Anda itu bisa selama 3 jam itu yang muncul ya hanya kesadaran jhana saja. Makanya dia berlimpah, kesadaran jhananya berlimpah. Beda dengan kesadaran sehari-hari kan. Sulit sekali seseorang yang tidak terlatih mempertahankan mahakusala cita selama 3 jam. Artinya itu bukannya mahakusala citanya 3 jam nggak lenyap-lenyap, tetapi selama 3 jam itu mahagata cita, katakanlah mahagata cita yang pertama atau dari 8 mahagata cita bervariasi itu muncul lenyap tanpa disela oleh akusala cita. Kan sulit kan? Ya, tetapi ketika Anda mencapai jhana, itu sangat dimungkinkan selama 1 jam kesadaran jhana muncul lenyap tanpa pernah disela oleh kesadaran kama wacara, atau 2 jam atau 3 jam begitu ya, itu sangat dimungkinkan. Itulah mengapa salah satu definisi yang saya suka untuk kata mahagata itu ya seperti itu. Telah pergi ke keadaan yang hebat, telah pergi ke keadaan yang berlimpah, telah pergi ke keadaan yang maha, yang besar, begitu ya. Nah, pengembangan batin absorpsi atau apana bhawana dinamakan demikian karena dia atau jhana ini telah mencapai mahagata bhawa, keadaan yang sudah pergi ke keadaan yang besar, begitu. Atau diterjemahkan menjadi begini saja, keadaan yang lebih tinggi. Mahagata kita terjemahkan sebagai keadaan yang lebih tinggi. Ini pun adalah istilah internasional. Ya, mahagata secara internasional diterjemahkan menjadi higher consciousness, gitu, kesadaran yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, karena dia telah pergi ke mahagata, ya, telah pergi ke maha, maka dia juga disebut sebagai apana, ya, absorpsi yang dipimpin oleh vitaka, gitu ya. Jadi ingat faktor-faktor jhana. Jadi itu salah satu definisinya lagi, yaitu pengembangan batin absorpsi atau cukup disebut apana yang dipimpin oleh vitaka. Ya, apana yang dipimpin oleh vitaka, ya, sebagai faktor jhana yang pertama, gitu. Nah, vitaka di teks juga sering kali vitaka itu disebut juga sebagai apana. Ya, jadi Anda harus itulah mengapa beberapa waktu yang lalu ada salah satu salah satu murid saya ya, itu mengatakan bahwa kenapa sih sulit sekali menerjemahkan kitab komentar dan kitab subkomentar, kira-kira begitu. Dan waktu itu saya katakan kemungkinan salah satunya kalau dia bahasa Palinya itu sudah terampil, berarti kemungkinan besar dia tidak paham Abhidhamma, gitu. Karena kalau nggak paham Abhidhamma akan sering keliru menerjemahkan meskipun paham Pali ya. Karena itu tadi salah satu contohnya begitu. Kadang
Witaka itu diterjemahkan sebagai apana. Itu kadang tergantung konteksnya, tergantung konteks kalimatnya. Nah, kalau nggak paham abhidhamma juga nggak akan ngerti kalau witaka itu apana, misalkan begitu. Sehingga akhirnya menerjemahkannya menjadi terkesan sangat sulit. Ya. Nah, sekarang Wibawinidika memberitahu kepada kita bahwa witaka itu juga bisa disebut sebagai apana. Ya, kenapa demikian? Karena penjelasan dari Wibawini, ya, karena witaka, cetasika witaka, faktor mental witaka yang sudah berkembang secara penuh itu berlangsung dengan cara seolah-olah itu menempelkan dhamma-dhamma yang berasosiasi, sampayuta dhamma. Berarti menempelkan faktor mental yang berasosiasi dengan kesadaran jana dan juga menempelkan kesadaran jana itu ke patibhaga nimitta. Itu penjelasannya. Ya, karena ketika seseorang baru mencapai jana, dia pasti mencapai jana yang pertama itu dikatakan witaka inilah yang seolah-olah itu coraknya, perilakunya itu seperti menempelkan semua sampayuta dhamma. Artinya sampayuta dhamma berarti cetasika yang muncul bersama dengan witaka itu sendiri dan juga cita jana citanya atau kesadaran jananya itu diajak oleh witaka dan ditempelkan ke patibhaga nimitta. Ya, patibhaga nimitta itu, patibhaga itu tanda yang serupa. Ya, itulah mengapa witaka itu dijelaskan dalam makna sebagai itu kata Wibawini, dan ini kayaknya di kitab kitab komentar dari Abhidhamma Witaka. Witaka mungkin di Dhammasanggani. Witaka itu juga disebut apena dan biapena bahasa Palinya. Apena itu absorpsi tadi, biapena berarti apena tadi ditambah B dan Y. Biapena, kayaknya ini ada di Dhammasanggani kalau saya tidak salah. Biapena itu absorpsi yang kuat. Jadi witaka itu juga disebut apana dalam konteks tidak hanya jana sebenarnya. Di dalam kejadian sehari-hari kama wacara cita juga witaka juga bisa disebut sebagai apana meskipun absorpsinya itu tidak kuat, ya. Berbeda dengan ketika witakanya muncul bersama dengan kesadaran jana, maka witaka itu kuat sekali, begitu ya. Jadi witaka juga disebut sebagai apana dan biapana. Jadi biapana itu kata apana tadi ditambah di depannya B dan Y. Biapana artinya absorpsi yang kuat gitu. Nah, akan tetapi dengan kekuatan witaka sebagai pemimpin, ya, maka kata Wibawinidika, dengan kekuatan witaka sebagai pemimpin, maka semua dhamma yang berasosiasi itu tadi atau semua dhamma yang berasosiasi di dalam mahagata cita maksudnya, kesadaran yang lebih tinggi yang berasosiasi di dalam mahagata atau berasosiasi di dalam jana, ya, yang lebih tinggi itu disebut sebagai apana. Ya, jadi itu kata Wibawini. Apana atau absorpsi itu adalah istilah awal istilah pertamanya itu adalah sesungguhnya untuk witaka, tetapi kemudian Wibawinidika juga menjelaskan bahwa semua dhamma yang berasosiasi di dalam mahagata atau jana-jana yang manapun begitu ya, yang lebih tinggi yang manapun itu juga disebut sebagai apana. Jadi istilah apana tidak dibatasi hanya untuk witaka saja akhirnya, tapi juga dipakai atau sebagai istilah untuk semua cita, jana cita dan juga faktor mental yang berasosiasi dengan jana cita kecuali witaka. Itu juga disebut sebagai apana atau absorpsi. Baik, saya rasa demikian kelas pertama untuk bab ke-9 pagi hari ini ya. Semoga penjelasan pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasan kepada kami pagi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab
Untuk itu kami akan kembali bacakan tata tertib dari sesi tanya jawab ini. Bagi Kalamita yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand di fitur bagian partisipan apabila yang menggunakan komputer dan ada di bagian titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi Kalamita yang diperbolehkan untuk bertanya akan di-unmute oleh host dan kami harapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kalamita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang raise hand? Oke. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Saudari Ermawati. Kami persilahkan untuk bertanya. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Ermawati dari Palembang. Saya ingin bertanya tentang istilah sada budi, sada witaka, budi witaka. Itu yang kita amati, itu yang budi, itu yang gimana Bante? Sada budi, sada witaka. Terima kasih Bante. Kombinasi itu maksud saya. Waktu meditasi yang kita ini kan tekankan itu apa saja? Terima kasih. Suara Anda agak terputus-putus. Mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan Anda dengan jelas ya. Carita tadi tidak berkaitan dengan meditasi. Carita itu perilaku, sifat, tabiat, watak, karakter atau temperamen ya. Jadi ada seseorang yang sifatnya itu, ada kan seseorang itu saya banyak mempunyai teman yang mempunyai sifat itu sada carita, yaitu keyakinannya besar sekali. Banyak teman-teman saya di Myanmar itu yang keyakinannya sangat kuat sekali. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau seseorang mempunyai karakter, watak, sifat sada carita itu dia mempunyai keyakinan yang cukup tinggi, cukup besar, ya, bagus sekali. Kalau yang budi carita itu dia sangat intelektual, ya, orangnya itu sangat intelek, begitu istilahnya, ya, sangat cerdas, sangat kemampuan logikanya bagus, kemampuan berpikirnya bagus, itu budi. Kemudian sada budi, witaka itu diskursif itu pikirannya itu lari ke sana lari ke sini terus gitu. Dia kalau berbicara itu tidak bisa berhenti di satu topik gitu ya. Dia akan selalu saja ada ini topiknya gitu ya. mungkin bahasa sehari-harinya kayak ceriwis begitu ya. Jadi kesana sini ceriwis, omongnya ini, omong itu gitu. Banyak ada aja yang diomongin begitu. Itu diskursif ya. Jadi lari ke sana, lari ke sini gitu. Kalau raga, dosa dan moha saya rasa jelas. Nah kalau kombinasi dari ketiganya tadi, misalkan seseorang yang mempunyai sifat raga dan dosa misalkan, sesungguhnya di kitab komentar dari Dhammasanggani itu dikatakan begini, sesungguhnya tidak ada seseorang yang hanya mempunyai misalkan raga carita, itu berarti sifatnya penuh nafsu. Enggak, sebenarnya dia punya dosa juga, punya kebencian, punya delusi misalkan ya, atau punya sada juga punya, budi punya, witaka juga punya, tetapi yang menonjol adalah raganya, nafsunya. Ada lagi orang tuh yang menonjol, udah nafsunya menonjol, kebenciannya juga menonjol. Ada. Jadi itulah orang yang disebut raga dosa carita. Tapi bukan berarti dia tidak mempunyai keyakinan, dia tidak mempunyai intelektualitas, dia tidak punya delusi. Enggak. Apalagi kalau kita paham Abhidhamma kan tahu kan, loba dan dosa enggak pernah bisa muncul tanpa moha kan. Ya. Jadi
Atta Salini mengatakan seperti itu. Kita memahaminya sebagai sifat-sifat yang menonjol. Ya, kalau dikatakan raga, dosa, carita, berarti cetasika yang menonjol di dia adalah loba cetasika dan dosa cetasika. Ada juga orang seperti itu, gitu. Ada juga yang raga moha juga ada, nafsunya besar, delusional, penuh dengan khayalan, gitu. Ya, bahkan mungkin saya pernah bertemu di masa-masa lalu ya, ketika belum menjadi biku, ketika masih sekolah dulu, ya masa-masa kecil, masa-masa muda, itu ada saja teman-teman yang sifatnya seperti itu, raganya besar, mohanya juga besar, begitu, gitu. Jadi demikian, carita itu tadi adalah bercerita tentang variasi-variasi individu. Kenapa ini disampaikan di dalam Abhidhamma Sangga? Karena nanti akan berkaitan dengan subjek meditasi yang cocok untuk orang-orang tertentu. Orang yang mempunyai sifat raganya besar, misalkan ya, nafsunya besar, maka mungkin dia asubha bawana itu cocok untuk dia, gitu. Orang yang mempunyai sifat witaka carita, diskursif, maka misalkan subjek meditasi yang cocok buat dia adalah anapanasati, begitu. Seseorang yang dosanya besar, kebenciannya besar, mungkin subjek meditasi tentang metta itu cocok buat orang tersebut. Seseorang yang tidak punya sada sama sekali, mungkin Buddhanusati, Dhammanusati cocok untuk dia. Begitu kira-kira, ya. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih Bante. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pemilik akun Zoom atas nama Aris Arifah. Kami persilahkan untuk bertanya. Salam hormat Bante. Iya. Jadi Bante, saya sebenarnya sudah sekitar 10 tahun lalu Bante mencoba ya Bante, kayak memang ada keinginan gitu Bante, dan saya melakukan meditasi melalui nafas Bante. Kemudian di situ saya kayak merasa ada banyak kelebihan-kelebihan yang bisa saya alami Bante, terutama waktu itu misalnya saat saya kuliah, saat saya melakukan meditasi itu, misalnya saat mau ujian, saya tiba-tiba kayak melihat beberapa soal-soal ujian di sana. Dan saat besoknya, begitu ujian, benar ternyata gitu. Dan saya bisa mendapatkan nilai sempurna saat itu. Dan setiap kali saya inginkan, saya bisa seperti itu, Bante. Apakah itu salah satu yang disebut dengan abinya juga? Saya kurang paham. Cuman yang pengen saya tanyakan, Bante, saya sekitar setahun ini mengikuti Abhidhamma juga Bante, terima kasih. Terus kemudian saya pengen menerapkan juga yang sebelumnya sudah saya pernah jalani itu Bante, yang melalui nafas. Nah itu bagaimana caranya pas saat kita sudah mendekati fase yang absorpsi atau sama-sama maaf kalau saya salah istilahnya, mendekati fase absorpsi tadi, kemudian kita lanjut langsung ke vipassana gitu Bante. Mohon pencerahannya Bante. Iya, baik. Yang pertama adalah Buddha itu mengatakan begini, silawato silawato ceto panidi wisudeta. Itu ya, silawato ceto panidi wisudata gitu ya. Wahai bhikkhave, wahai padaku seseorang yang memiliki sila yang baik begitu, ceto panidi, jadi kayak keinginan, aspirasi dari batin, apa yang ada di dalam pikiran itu akan terpenuhi karena wisudata, karena
karena kemurnian dari batin dari orang, karena kemurnian batin itu sendiri. Jadi kalau batin kita, seseorang yang memiliki sila yang bersih, maka semua kata Buddha tadi kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dia itu akan terpenuhi, karena hal ini terjadi karena kekuatan dari kemurnian batin. Murni dalam arti tidak ada pelanggaran sila, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Saya menduganya apa yang saya sampaikan itu, apa yang Anda sampaikan tadi itu berkaitan dengan hal tersebut, ya. Tetapi bukan berarti itu abinya sih, saya rasa bukan abinya. Kenapa? Kalau abinya itu bisa setiap saat digunakan. Kalau kita sudah terampil dengan abinya itu bisa setiap saat digunakan. Tetapi kalau itu adalah berkaitan dengan kemurnian batin yang bersih karena silanya bersih, itu memang ya seperti itu gitu. Kadang Anda berpikir ini siang hari panas ya, enak nih kalau ada misalkan jus jeruk begitu. Tiba-tiba tidak lama kemudian ada orang dana jus jeruk begitu. Atau Anda mungkin berpikir tentang sesuatu, saya seperti ini ya, nah alangkah bagus kalau dalam kondisi seperti ini ada misalkan ada uang sekian besar misalkan, itu bisa aja tiba-tiba tidak lama, entah sekian jam berikutnya, entah besoknya gitu, ada orang yang mengantarkan uang kepada Anda. Jadi cerita-cerita seperti itu sangat umum dan di kalangan biku itu bukan sesuatu yang istimewa karena ya tidak terlalu mengistimewakan kejadian-kejadian tersebut ya, tapi kita cukup memahami ya memang itu efek dari batin yang bersih seperti itu. Tapi kan bahkan di kalangan biku kadang batin pun juga tidak bersih kadang ya, bisa saja batin itu tidak bersih. Jadi itulah mengapa kemampuan seperti itu kalau dia tidak bisa diterapkan sesuai dengan keinginan kita, maka itu bukan abinya. Jadi kalau abinya dan itu sudah kita kuasai, atau Anda sudah menguasai abinya tersebut, Anda bisa menggunakannya sewaktu-waktu gitu. Atau juga kalau keterampilan yang lain, misalkan ada seseorang yang bisa membaca pikiran orang lain gitu, tetapi kemampuan itu muncul hanya sewaktu-waktu saja, tidak bisa setiap waktu dia inginkan, maka bisa jadi itu muncul dari kemampuan dia di kehidupan yang lampau ya. Jadi yang membedakan kemampuan dari kehidupan yang lampau atau mungkin dari sila yang bersih itu tadi dengan abinya di sisi yang lain, itu adalah seperti itu. Kalau itu sudah menjadi abinya, Anda kuasai abinya tersebut, Anda bisa menggunakannya setiap kali Anda menginginkannya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang meditasi. Ketika konsentrasi benar itu sudah muncul, ada banyak cabang wipasana. Ya, ada banyak cabang wipasana. Cabang pertama adalah yang mengamati rupa terlebih dahulu, ya, materi terlebih dahulu dengan cara mohon maaf ya. Mohon maaf. Maaf. Ada cabang pertama adalah ketika konsentrasi benar sudah dicapai dan sudah diberi petunjuk oleh guru bagaimana cara menguasainya ya, supaya makin terampil di dalam mencapai konsentrasi yang benar. Cabang yang pertama setelah itu adalah dengan keluar dari konsentrasi benar, kemudian dia berwipasana dengan mengamati materi terlebih dahulu, ya, dan mengamati materi terlebih dahulu. Ada yang di sini pun juga bercabang, ada yang mengajarkannya
dengan sistematika tertentu, ya, misalkan dengan mengamati katakanlah langsung ke Hadaya Waduk, begitu, atau ada yang juga mengajarkan materi mana yang pada waktu itu tiba-tiba muncul perhatian dari yang bersangkutan menuju ke materi-materi tertentu. Misalkan bisa saja itu adalah ketika pada saat itu dia mendengar suara dan tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada landasan telinga, maka dia akan mengamati materi yang disebut sotak pasada, yaitu materi transparansi telinga, begitu. Nah, dari sana dia akan mencoba untuk melihat materi apa yang ada di sana, ya. Ada sotak 10 individu materi yang di sana, dan dia akan melihat dalam konteks anicca, dukkha dan anatanya. Kemudian juga akan melihat bagaimana materi ini bisa muncul, sebab apa yang menyebabkan transparansi telinga atau dalam bentuk kalau rupa kalapa adalah sota dasaka itu muncul, dikondisikan oleh apa. Dan setelah itu dia baru mengamati nama atau batin yang muncul di situ, begitu, ya. Dan setelah itu baru kemudian dia akan mengamati Hadaya Waduk atau landasan batin untuk mengamati proses kognitif yang muncul setelah proses kognitif di pintu telinga, ya. Jadi itu pun bercabang. Ada yang secara dengan sistematika tertentu, ada yang materi manapun yang ketika itu perhatian dari yogi itu tertuju, begitu. Jadi tidak dengan sistematika tertentu, gitu. Apapun yang saat itu diamati itu langsung diamati. Kemudian ada lagi cabang kedua yang setelah keluar dari konsentrasi dia murni mengamati batin saja. Mengamati nama saja, batin saja. Dia langsung menembus ke nama dengan tidak mengamati rupa, ya. Di sini pun juga bercabang lagi menjadi dua. Ada yang setelah mengamati nama batin, kemudian dia mengamati di mana batin ini muncul. Nah, dan akhirnya dia menemukan batin ini muncul di satu landasan, dan landasan ini materi, dan materi itu dia amati, gitu, ya. Tapi ada juga cabang kedua yang mengamati murni batin. Jadi namanya saja, gitu. Rupanya tidak diamati, materinya tidak diamati. Dan ini cabang yang ini banyak dipraktekkan, terutama kalau saya melihat mungkin di luar tradisi di Myanmar, begitu, ya. Jadi benar-benar mengamati fenomena batin karena dianggap bahwa penderitaan ini muncul dari batin. Oleh karena itu mereka yogi ini fokus pada pengamatan batin untuk merealisasi karakteristik individualnya dan juga karakteristik universalnya, yaitu anicca, dukkha dan anatta, begitu. Nah, tapi di atas itu semua dari apa yang sudah saya sampaikan, saya juga melihat ada dua cabang meditasi yang berbeda besar, ya, sangat kontras. Satu adalah para guru meditasi yang meskipun pencapaiannya itu sudah hebat, tetapi beliau benar-benar mengajarkan dengan sesuai dengan kitab suci, ya. Apa yang ada di kitab itu yang beliau ajarkan, ya. Kemudian cabang yang kedua yang kontras dengan ini adalah yang mengajarkan sesuai dengan apa yang mereka realisasi, gitu. Apa yang mereka lihat, yang seringkali itu tidak ada dukungan dari kitab suci, referensinya itu tidak ada. Itulah mengapa di cabang yang kedua ini saya juga pernah membaca bahkan dulu ketika statusnya masih yogi di Myanmar, itu saya pernah membaca, kebetulan ada bukunya,
membaca bahwa yogi yang mempraktekkan dari divisi yang kedua ini tadi masih menganggap ada sesuatu yang kekal, gitu. Ada sesuatu yang kekal, gitu. Ya. Jadi bahkan kalimatnya itu kalau tidak salah, memang dikatakan oleh Buddha itu sabe sangkara anicca, tetapi cita itu sendiri adalah kekal, gitu. Itu dulu waktu saya masih status saya sebagai pelajar di yogi di Myanmar. Kebetulan biasanya wihara itu ada perpustakaannya dan kita diizinkan untuk membaca buku, dan waktu itu saya membaca buku tersebut. Dan semakin ke sini perjalanan waktu ketika sudah mungkin selesai belajar dari Myanmar sampai hari ini, saya juga semakin sering bertemu dengan pernyataan-pernyataan yang mencerminkan ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang kekal. Ya, bahwa cita atau kesadaran atau batin ini kekal sesungguhnya, gitu. Ya, yang menurut saya itu adalah kekeliruan di dalam menginterpretasikan pengalaman meditasi beliau. Menurut saya, ya, mungkin beliau keliru menginterpretasikan nimitta sebagai batin, misalkan, ya, karena kalau hal itu terjadi ya wajar. Kalau dia menganggap nimitta itu adalah batin, ya wajar saja kalau yang bersangkutan atau beliau mengatakan bahwa batin itu kekal, gitu. Nah itulah mengapa. Sementara di sisi yang lain tadi saya katakan para meditator, para accomplished sayadaw, accomplished yogi itu tetap saja berpegangan kepada kitab suci, tetap saja berpegangan pada petunjuk-petunjuk yang ada di bahkan kitab komentar dan kitab subkomentar juga, walaupun pencapaian para sayadaw di Myanmar itu juga hebat-hebat. Tetapi saya melihat jarang sekali para sayadaw itu berbicara tentang sesuatu yang tidak didukung oleh teks, begitu. Nah, itulah mengapa dari semua cerita yang saya sampaikan, teori itu penting, pariyati itu penting, gitu ya. Karena pariyati itu fondasinya pati-pati dan meditasi kita tidak boleh di luar batasnya pariyati. Makanya meditasi kita itu harus dibatasi oleh pariyati, gitu. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil yang kita idam-idamkan. Nah yang terakhir, saya sarankan kalau memang Anda itu mempunyai pencapaian meditasi yang bagus, ya saya sarankan ikutlah retret yang panjang. Ya, lepaskan segala keduniawian ini, ikutlah retret yang panjang itu demi kemajuan yang maksimal untuk Anda. Karena kalau Anda, menurut saya ya, kalau tetap sebagai penghuni rumah istilahnya begitu, penghuni rumah akan sangat sulit untuk bisa mencapai kemajuan batin. Kenapa? Karena gaya hidup dari penghuni rumah itu sedemikian rupanya sehingga ada saja tugas kewajiban sehari-hari yang harus Anda lakukan. Sementara di sisi yang lain menjadi seorang yang telah meninggalkan rumah itu gaya hidupnya itu sudah disusun atau ditentukan oleh guru kita Buddha Gautama sedemikian rupa sehingga kita nggak punya banyak tugas ya selain hanya mungkin pariyati dan pati-pati saja. Jadi akan lebih baik kalau memang Anda benar sudah mencapai pencapaian meditatif yang bagus, itu akan lebih bagus kalau Anda tidak menjadi penghuni rumah, itu kalau memungkinkan ya. Kesempatan untuk berkembang akan menjadi lebih besar ketika seseorang itu meninggalkan keduniawian mereka. Ya, penghuni rumah itu berdebu, banyak debu. Sementara meninggalkan rumah itu bebas, lepas, udara terbuka, tidak banyak debunya. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Bante. Salam hormat. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Effendi Sumarjono
Silakan untuk unmute. Bante, Namo Buddhaya Bante. Maaf, saudara bisa lebih dekat audionya karena suaranya tidak terdengar. Selamat siang Bante. Iya. Jelas suara Bante? Jelas suara saya bisa dengar Bante? Bisa. Menjelas saudara. Silakan. Bisa ya. Bante, jadi saya ini masih tahap pemula dalam Abhidhamma ini, dan pagi hari saya mendengar tentang kata-kata witaka. Witaka itu saya masih bingung antara witaka carita dengan witaka di faktor jana yang pertama itu, Bante. Apa tulisannya, apa artinya berbeda, tapi tulisannya bagaimana, apa sama? Itu yang masih membingungkan saya, Bante, kata-kata. Ya. Dan kemudian yang kedua lagi tentang witaka ini, semalam saya mendengar di Abhidhamma di YouTube juga bahwa witaka faktor jana ini adalah faktor jana yang bertentangan dengan tinamida dalam rintangan batin itu. Jadi kalau mencapai witaka jana itu artinya kita melemahkan tinamida dulu, gitu ya Bante. Terima kasih, Bang. Baik Bapak, yang pertama adalah memang kata witaka itu bisa mempunyai banyak arti, ya. Memang kata-kata Pali itu begitu. Bahkan witaka itu tidak hanya banyak arti, tapi juga banyak terminologi, gitu. Misalkan, witaka itu juga bisa diartikan sebagai pikiran, ya. Jadi pikiran, makanya faktor atau jalan mulia berunsur 8, pikiran benar itu sesungguhnya ininya juga witaka, itu sangkapa itu juga witaka. Jadi witaka itu biasa diartikan sebagai pikiran. Bahkan di witaka carita tadi itu witaka diartikan sebagai pikiran yang diskursif. Diskursif itu lari ke sini, lari ke sana begitu. Ya. Tetapi witaka sebagai paramata dhamma atau witaka sebagai dhamma dalam arti yang tertinggi atau sebagai realitas yang hakiki, witaka itu adalah faktor mental yang satu faktor mental yang mempunyai karakteristik abhiropana, kayak menempelkan, menembus objek, seolah-olah seperti menusuk objek. Ini kalau ada benda yang lembut begitu, kemudian ditusuk oleh semacam jarum, ketika tusukan pertamanya inilah witaka, tep gitu. Jadi energi mental atau cetasika di dalam batin kita yang pertama kali membuat itu menempel ke objek itu witaka. Disebut pertama kali, jangan diartikan juga bahwa dia benar-benar mendahului yang lain gitu ya. Bukan, karena memang prakteknya itu ketika di dalam faktor katakanlah di dalam pencapaian jana yang pertama, dia muncul bersama dengan 29 faktor mental yang lain juga muncul bersama-sama dengan kesadaran jana pertama gitu. Jadi muncul bersama-sama, tetapi secara abhidhamma dikatakan yang pertama menembus objek, menempelkan pertama kali menempel ke objek itu adalah witaka itu. Dan itulah mengapa tadi juga dikatakan faktor mental yang berasosiasi dengannya juga ditempelkan oleh dia juga begitu. Meskipun sekali lagi kejadiannya pada momen yang sama loh ini, ya. Tetapi secara pemahaman dipahami witaka ini sebagai yang pertama, sebagai pemimpinnya begitu, ya. Nah, itu makna dari witaka, ya. Ketika seseorang mencapai jana yang pertama, maka 5 faktor jana itu eksis, yaitu witaka, wicara, piti, sukha, ekagata, eksis, ya.
Semakin jana pertama orang tersebut semakin kuat, maka dia ketika berada di dalam jana yang pertama, maka proses kognitif dari jana yang pertamanya sering terputus gitu. Sering terputus, artinya sering disela oleh proses kognitif lingkup indriawi begitu ya. Dia kadang masih bisa mendengar suara, dia kadang masih bisa merasakan mungkin hawa sejuk di tubuhnya, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi semakin ringan dan seterusnya, yang itu adalah terjadi karena proses kognitif jananya, absorpsinya terputus, diselipi atau disela oleh proses kognitif lingkup indriawi begitu. Nah, semakin orang tersebut kokoh di dalam jana yang pertama, dia akan mulai bisa melihat bahwa kekurangan dari vitaka ini, itu ya. Kekurangan dari vitaka ini, karena vitaka ini selalu sifatnya itu kayak ada pergerakan begitu. Ya, pergerakan. Dia masih mudah menempel ke objek-objek indriawi lainnya gitu. Ya, itulah mengapa tadi kadang yogi masih bisa mendengar suara atau masih bisa merasakan tubuhnya yang semakin ringan, atau mungkin kadang lenyap, kadang muncul lagi. Lenyap itu dalam tanda kutip, artinya kadang dia tidak merasakan tubuhnya, tapi tiba-tiba dia merasakannya lagi, begitu. Atau dia merasakan tubuhnya menjadi semakin sejuk, semakin dingin, gitu. Yang itu tadi, itu terjadi karena vitaka ini suka main-main ke sana sini, main-main ke objek-objek panca indera gitu, atau akhirnya memunculkan proses kognitif lingkup indriawi gitu ya. Nah, tetapi kalau vitaka ini semakin kuat, maka dia akan bisa bertahan di dalam kesadaran jana dalam jangka waktu yang lama sekali gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa vitaka itu menekan niwarana yang disebut tinamida ya. Jadi vitaka sebagai faktor jana, dia menekan niwarana atau rintangan batin yang disebut tina mida itu ya, kemalasan dan rasa kantuk. Ya memang benar seperti itu Bapak. Ketika Anda bermeditasi dan konsentrasi Anda berkembang, apalagi kalau Anda mencapai jana yang pertama, maka rasa malas dan rasa kantuk itu tiba-tiba lenyap. Jadi maaf, demikian Bapak. Jadi dari semua 5 faktor jana itu masing-masing menekan niwarana secara spesifik. Vitaka menekan tina dan mida. Demikian, semoga jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Anumodana kami ucapkan kepada kalian kita semuanya. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, mari ikuti saya. Idame punyang, Idame punyang, sawakaya wahang, asawa kaya wahang, tu hodu, me punyang, idame punyang, banasa, banasa, yo, pacayo, tu hodu, punya bagang, punya bagang, sabak satanang, sabak satanang, ajemi, bajemi, esabe, esabe, esamang, esamang, bagang, bagang, tu. bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini jadi kondisi untuk merealisasi nibbana. menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini ke semua makhluk. pada semua makhluk. Semoga mereka semua Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan mendapatkan bagian kebajikan bersama dengan saya. sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Untuk kita tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Bante. Selalu. Bante sehat. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dengan berakhirnya penyebaran Dhamma, seperti Bante untuk meninggalkan kelas Abhidhamma online. Aduh. Oke. Hari ini, sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, di mana Bante Keminda akan membahas khotbah lanjutan dari minggu lalu, yaitu khotbah tentang perasaan yang kedua, Ditya Vedana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, kami informasikan bahwa DBS akan mengadakan acara live peluncuran buku manual Abhidhamma Bab ke-7 volume yang pertama pada tanggal 20 Agustus 2020 melalui Zoom, di mana DBS akan memberikan buku ini secara gratis kepada kalian semuanya dengan cara yang pertama, daftarkan diri Anda dengan Google Form melalui tautan yang ada di layar Anda ataupun tautan yang sudah diberikan di chat melalui Zoom oleh admin DBS tadi. Kemudian kita mengharapkan kehadiran dari Kalanita yang sudah mendaftar tadi untuk join pada tanggal 20 Agustus melalui Zoom. Di mana ini syarat untuk menerima buku manual Abhidhamma Bab ke-7 volume pertama ini secara gratis. Selain mendapatkan buku ini, kami pun akan membagikan 7 paket buku manual Abhidhamma Bab ke-7 volume pertama beserta Upang Buddha, di mana buku ini lebih spesial karena akan terdapat tanda tangan dan quote langsung dari Bante Keminda. Caranya juga mudah, cukup dengan mengikuti acara peluncuran buku dan menjawab pertanyaan dari kami di tengah acara nanti. Kami akan memberikan hadiah tersebut kepada 7 penjawab pertama yang benar. Jadi, segera daftarkan diri Anda sekarang dan pastikan Anda mengikuti acara peluncuran buku ini melalui Zoom pada tanggal 20 Agustus 2020. Selanjutnya, kami informasikan bahwa segera terbit buku manual Abhidhamma Bab ke-7 volume yang kedua dengan judul yang sama, yaitu kategori-kategori yang menjelaskan 72 dhamma realitas hakiki yang terdiri dari
Akusala Sanggaha, Nisakasa Sanggaha, Bodhipakya Sanggaha, Sabak Sanggaha, di mana kami buka kesempatan perdana dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi yang kedua yang diperbaharui, dan bagi kalian yang berminat bisa menghubungi Sekretariat DBS di 0813 8700 3600 atau dengan klik tautan bit.ly/DBS Book. Selanjutnya, untuk DBS yang akan menerbitkan buku penjelasan Sutta Nikaya keempat berisi 10 sutta dari Samyutta Nikaya, kami masih membuka kesempatan dengan kode 33, di mana batas akhirnya adalah 23 Agustus 2020 ini. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan oleh seluruh umat Buddha di pelosok Nusantara. Kami ingin mengajak kalian bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, dengan membantu mendanai operasional DBS. Untuk dana rutin dapat ditransfer ke rekening yayasan DBS serta yang seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kami juga memberikan kemudahan dalam cara berdana untuk Anda dan seluruh keluarga dengan berdana melalui GoPay. Ya, kodenya diantaranya sebagai berikut, yaitu ada yang 00 untuk operasional DBS, 01 untuk keperluan sangga, 02 untuk pendidikan Samanera dan Sayalai, 03 untuk penerbitan buku, 08 tawaradana, dan 10 untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari kami kembali mengajak kalian untuk bergabung dalam WA Group Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS dengan klik tautan yang ada di layar Anda. Kami akan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube, Facebook, Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Tuki Hontu, Kalenita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Satu, satu.